Yang kedua adalah disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang mengandung dua molekul gula sederhana sebagai penggabungan dari dua macam molekul monosakarida. Pemecahan disakarida terjadi di dalam tubuh dengan adanya bantuan enzim. Golongan disakarida yang terdapat dalam bahan pangan adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Di dalam proses pencernaan, sukrosa dipecah menjadi dua zat tersebut. Gula pasir ataupun gula merah yang diproduksi dari tebu hampir 100% terdiri atas sukrosa. Sedangkan gula merah dari palem atau aren dan kelapa masih mengandung glukosa atau frukosa dalam jumlah sedikit. Sukrosa banyak digunakan dalam pengolahan pangan, misalnya sirup, selai, dan jeli. Konsumsi sukrosa dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kerusakan gigi serta dapat menyebabkan kegemukan. Selanjutnya, maltosa merupakan hasil antara dari pemecahan zat pati. Maltosa akan dipecah kembali menjadi dua molekul glukosa. Maltosa terdapat pada biji-bijian, serealia atau gandum yang sedang tumbuh berkecambah. Misalnya malt, yaitu biji barley yang dikecambahkan dan terdapat dalam sirup jagung. Kemudian ada laktosa atau gula susu, di mana gula yang rasanya paling tidak manis dan lebih sukar larut dalam disakarida lain. Laktosa banyak terdapat pada susu. Di dalam tubuh, laktosa agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Kesulitan dalam mencerna laktosa di dalam tubuh pada sebagian orang dapat menimbulkan efek pada kesehatan. Terjadinya diare setelah mengkonsumsi laktosa merupakan salah satu dampak dari kelainan tersebut. Kemudian ada polisakarida yang merupakan gabungan beberapa molekul monosakarida dan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Jumlah unit glukosa dan susunannya dalam satu jenis pati berbeda satu sama yang lain, bergantung pada jenis tanaman asalnya. Bentuk butiran pati pun berbeda satu sama lain dengan karakteristik daya larut, daya mengentalkan, dan rasanya masing-masing. Selanjutnya ada glikogen, yang adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di hati dan otot dalam bentuk cadangan karbohidrat. Glikogen dalam otot hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot tersebut. Sedangkan glikogen dalam hati dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel tubuh. Glikogen banyak terdapat pada bahan pangan yang bersumber dari hewani seperti daging. Selanjutnya ada serat atau selulosa, adalah jenis karbohidrat yang tidak larut. Serat dalam saluran pencernaan manusia tidak dapat dicerna karena manusia tidak memiliki enzim pencerna serat. Akan tetapi serat juga bermanfaat bagi tubuh, yaitu mengikat air dari pembuluh darah sehingga feses menjadi lunak, mengurangi penyerapan lemak oleh tubuh, membantu menurunkan berat badan, dan merangsang alat pencernaan untuk mengeluarkan getah pencernaan. Mari kita lihat kandungan karbohidrat bahan makanan. Jenis serealia atau umbi beras merupakan kandungan karbohidrat paling tinggi, yaitu 78,3 gram. Selanjutnya jagung 72,4 gram, gandum 69 gram, talas 40 gram, dan singkong 34,6 gram. Selanjutnya mari kita lihat fungsi karbohidrat. Yang pertama, menghasilkan energi, di mana karbohidrat merupakan zat makanan penghasil energi yang utama. Karbohidrat dalam tubuh berbentuk monosakarida diedarkan oleh hati ke dalam sel-sel tubuh. Dengan adanya oksigen, monosakarida teroksidasi dan dibawa oleh darah dari hati ke seluruh bagian tubuh.
Hasil dari oksidasi adalah panas atau kalori. Panas yang terjadi kemudian diubah oleh tubuh menjadi energi atau tenaga. Selanjutnya merupakan cadangan tenaga bagi tubuh. Jumlah karbohidrat dalam makanan yang kita konsumsi tidak selalu seimbang dengan jumlah karbohidrat yang diperlukan. Jika aktivitas sedikit dan konsumsi karbohidrat lebih banyak, maka akan terjadi kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat tidak dibuang begitu saja oleh tubuh, tetapi dapat disimpan. Kelebihan ini dapat digunakan sewaktu-waktu jika tubuh memerlukan. Selanjutnya memberikan rasa kenyang, di mana salah satu kelebihan dari karbohidrat adalah volume yang besar. Volume makanan yang besar ini dapat memberikan rasa kenyang. Hal itu disebabkan oleh adanya kandungan selulosa di dalam bahan makanan. Adapun gangguan akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. Kegemukan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi kalori yang berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak ditimbun di beberapa tempat tertentu, seperti di bawah jaringan kulit, di dalam jaringan subkutan, dan di dalam jaringan tirai usus. Diabetes mellitus disebut juga penyakit gula atau penyakit kencing manis, yaitu penyakit yang disebabkan adanya peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah akibat kurangnya produksi hormon insulin yang diperlukan dalam proses pengubahan gula menjadi tenaga serta sintetis lemak. Penderita diabetes harus menjaga pola makan dan jumlah makanan yang dikonsumsinya, terutama karbohidrat, untuk mengendalikan gula darahnya. Kemudian ada laktose intolerance, di mana merupakan gangguan yang diakibatkan kurangnya enzim laktase, sehingga laktosa tidak dapat dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Penderita gangguan ini akan mengalami diare apabila mereka minum susu. Selanjutnya ada galaktosemia, disebabkan oleh kekurangan salah satu enzim yang diperlukan untuk melakukan metabolisme galaktosa. Bayi yang baru lahir dengan gangguan galaktosemia akan nampak normal pada mulanya. Akan tetapi dalam beberapa hari atau minggu akan mengalami kehilangan selera makan. Muntahnya menjadi kuning, diare, dan pertumbuhan akan berhenti. Yang terakhir yaitu penyakit kurang kalori dan protein. Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori atau karbohidrat dan protein dengan kebutuhan energi, sehingga menyebabkan terjadinya defisiensi energi dan protein. Pada umumnya penyakit ini terjadi pada anak balita karena pada umur tersebut anak mengalami pertumbuhan yang pesat. Demikianlah materi kita yang sudah kita pelajari saat ini. Ketika ada siswa yang kurang paham atau ada pertanyaan, silakan WA.